Alright guys, oke. Gimana kabarnya guys? Oke. Eh, Exercise 1 sama 2-nya udah ya di listening ya. Kita sekarang bahas di exercise 3, right? Exercise 3, latihan 3 di TOEFL-nya Baron yang bagian listening ya. Judulnya itu Dialogue Selections, pilihan ya guys ya. Alright, teman-teman seperti biasa siapin dulu buku sama kertas. Soalnya habis ini kita bakalan kalian bakalan ngerjain soal. Ada audionya, bule yang ngomong. Habis itu 1 sampai 10 selesai baru kita bahas bareng-bareng di belakang ya. Alright, ready? Oke, sebelumnya sebentar guys. Ini ada skillnya dulu, petunjuk skillnya dulu saya jelasin ya. In some dialogues in the listening section of the paper-based TOEFL, di beberapa dialog di seksi listening di PBT ya, paper-based TOEFL, you'll be asked to select the correct detail from among several similar alternatives. Jadi kamu akan diminta untuk memilih detail yang benar dari beberapa alternatif serupa. Jadi kayak mirip-mirip tapi kalian harus pilih yang paling benar gitu ya. Terus all of which have been mentioned in the different context in the conversation. Semuanya disebutkan di konteks yang berbeda di dalam percakapan. Choose the best answer. Pilihlah jawaban yang benar. Oke, jadi ini agak mirip-mirip gitu guys ya. Kita harus memilih detail yang benar di antara beberapa alternatif jawaban-jawaban gitu yang mirip, ya hampir mirip gitu guys. Oke, kita coba dulu ya. Salah nggak apa-apa, pokoknya latihan, nanti di belakang kita bahas bareng. Oke, ready, 3, 2, 1, and go. Exercise 3. Number 1. Is Jack your cousin? No, he seems more like a brother, really, but we are just good friends. What is the relationship between Jack and the man? Two. So I asked Frank if we could live together next semester, and he said that he was going to room with Jeff. Oh, that's too bad. Well, I know that Steve is looking for a roommate. What does the woman suggest? Three. What did you get on the calculus exam? A C, and I feel lucky to have it. Mike got a B, but almost everyone else got D's and F's. What grade did the woman receive? Four. Where can I buy a computer? It doesn't have to be the best on the market. I'm just going to use it to do word processing. Uh-huh. You could go to a computer store or a discount store. But if I were you, I'd look into some of the special offers through the university. I saw something in the paper just last night. What advice does the woman give the man? Five. You didn't get your grades because your name isn't on the roster. Did you attend the class and take the exams? I certainly did, and I paid my fees, too. Why didn't the woman receive a grade for the course? Six. What size do you need? I'm not too sure. I wear a 5.5 or a 6 in Europe and a 7 in Canada, but I think I need a 7.5 here. What size will the man probably bring? Seven. I have been having the worst headaches. I know some of it is stress, but I'm worried that I might have something more serious, like high blood pressure. Well, we'll check that out, of course. But first, tell me the last time you had your glasses changed. It really sounds more like eye strain. What does the man suspect?
Have you started writing your paper for history? Not yet. I'm still writing up my laboratory assignments for chemistry and studying for my midterms in English and French. For which class must the woman begin to prepare? Nine. Are you glad that you came to Washington? Yes, indeed. I considered going to New York or Boston, but I've never regretted my decision. Where does the man live? Ten. Something is wrong with second gear. It seems to run fine in reverse and drive, but when I shift into second, the motor stalls out. I hope that it won't be too difficult to fix. Which gear needs to be fixed? Oke, gimana guys? Susah nggak? Alright. Oke, langsung aja kita bahas bareng-bareng ya. Oke, dari nomor 1. Tadi si cewek tadi ngomong gini, is Jack your cousin? Apakah Jack itu sepupumu? Dijawab sama si cowok, no, he seems more like a brother. Dia tuh udah kayak dia tuh udah kayak saudara. Really, beneran. But we're just good friends. Tapi kita cuma teman baik aja, sahabat aja. Oke, pertanyaannya adalah, what is the relationship between Jack and the man? Apa hubungan antara Jack sama si cowok itu? Oke. Apa guys? Apakah they are brothers? Apakah mereka saudara? Bukan ya. Good friends? Yes. Benar, yang B ya. Cousins? Bukan. Classmates? Teman sekelas? Belum tentu ya, karena nggak ada pembahasan apakah dia teman sekelasnya. Gitu. Berarti yang paling tepat adalah yang B. Nomor 1 masih gampang ya. Nomor 2-nya guys. Si cowok tadi bilang gini, so I asked Frank if we could live together next semester. Jadi saya tuh ngajakin Frank untuk tinggal bareng semester depan, maksudnya ngekos bareng gitu ya. And he said that he was going to room with Jeff. Dan dia bilang bahwa dia mau tinggal sama Jeff. Si ceweknya bilang gini, that's too bad. Oh, that's too bad. Oh, buruk sekali itu. Buruk sekali gitu ya. Well, baiklah, I know that Steve is looking for a roommates. Setahu saya Steve tuh nyari roommates, teman sekamar. Ini orang lain lagi. Jadi Frank sama si Jeff. Frank kan udah sama si Jeff kan. Nah, ada lagi nih yang belum punya teman roommate nih, namanya Steve. Nah, tuh kayaknya Steve tuh juga lagi nyari teman sekamar tuh. Nah, terus pertanyaannya, what does the woman suggest? Apa yang disarankan si cewek? Oke, apakah yang A, that the man live with Frank and Jeff, tinggal bareng aja bertiga sama Frank sama Jeff? Enggak ya. Kalau yang B, that the man asked Jeff to be his roommate, ajakin Jeff aja untuk jadi teman kamarnya? Enggak, karena Jeff udah sama Frank ya. Kalau yang C, that the man and Steve be roommates, jadi dia nyaranin si cowok ini yang lagi diajakin ngobrol ini satu kamar aja sama Steve. Ya bener ya, C ya. Oke, yang C guys. Kalau yang D, that the man share a room with Frank, jadi tinggal sama Frank. Share a room itu ya kayak tinggal bareng gitu ya guys ya, sekamar atau sekos bareng gitu. Yang paling benar adalah yang C. Oke. Terus yang nomor 3 tadi si cowoknya bilang gini, what did you get on the calculus exam? Apa yang kamu dapetin di ujian kalkulus? Si ceweknya jawab a C. Maksudnya sebuah nilai C gitu ya, a C. And I feel lucky to have it. Saya merasa beruntung mendapatkan itu ya. Mike got a B. Kalau si Mike dapat B. But almost everyone else got D's and V's ya. Tapi kebanyakan orang-orang, maksudnya teman-teman sekelas itu dapatnya D atau F gitu ya. Dia kan dapat C gitu ya. Terus pertanyaannya, what grade did the woman receive? Apa yang didapatkan grade ya, nilai yang didapatkan si cewek? Ya jelas ya. Jawabannya adalah yang C guys. Ya dia dapat C. Oke. Gampang ya. Kalau yang A, B, D itu enggak ya. Ya dia dapat C. Oke, terus yang nomor 4 adalah si cowoknya tadi bilang gini, where can I buy a computer? Di mana saya bisa beli komputer? It doesn't have to be the best on the market. Nggak harus yang bagus sih, nggak harus yang paling bagus di pasaran. I'm just going to use it to do word processing. Saya cuma mau pakai ini buat
mengolah kata atau Microsoft Word gitu ya. Si ceweknya jawab, you could go to a computer store. Kamu bisa pergi ke toko komputer or a discount store atau toko diskon. But if I were you, jika saya jadi kamu, I'd look into some of the special offers through the university. Saya akan mencari penawaran spesial dari universitas ya, dari kampus ya. I saw something in the paper just last night. Saya lihat dari kertas tadi malam ada special offer dari kampus untuk yang mau beli komputer gitu ya. Maksudnya komputer bekas mungkin ya. Pokoknya ada dari kampusnya, guys, penawaran dari kampus. Terus pertanyaannya, what advice does the woman give the man? Apa saran yang dikasih si cewek ke si cowok? Jawabannya adalah yang D, guys. Buy the computer at the university as part of a special offer. Jadi beli aja dari universitas ya, sebagai bagian dari penawaran spesial. Ada penawaran spesial gitu ya. Yang D ya, gampang ya. Kalau yang A itu gimana, sir? Buy the computer at the discount store. Membeli komputer di diskon, toko diskon. Iya, memang dia sarannya. Oh iya, saya saranin kamu ke toko komputer atau ke toko diskon. Tapi kalau saya jadi kamu, karena ada kata-kata itu berarti berubah ya, sarannya berubah. Kalau saya jadi kamu, saya beli dari kampus aja, soalnya ada penawaran spesial gitu, guys. Jadi kurang tepat yang A ya. Kalau yang B, put an ad itu iklan ya, meletakkan iklan, naruh iklan di newspaper, di koran for a computer, untuk beli komputer. Maksudnya kayak kalau kita kan makainya Facebook ya, saya butuh ini dong, ada yang punya nggak gitu lah, kayak iklan kayak gitu ya maksudnya. Kalau yang C, go to a computer store to buy a computer, beli ke toko komputer, enggak ya. Yang D ya. Berarti sekarang nomor 6 lagi, nomor 5 ya. Nomor 5 sekarang, guys. You didn't get, ini si cowok ini. You didn't get your grades because your name isn't on the roster. Kamu itu nggak dapat nilai karena namamu itu tidak ada di roster. Roster itu daftar ya, guys ya. Did you attend the class and take the exam? Kamu tuh datang ke kelas dan ikut ujian nggak sih, gitu ya. Si ceweknya jawab, I certainly did. Iya, saya melakukannya. And I paid my fees too. Dan saya juga bayar uangnya juga, bayar tagihan SPP-nya juga, gitu ya. Pertanyaannya, why didn't the woman receive a grade for the course? Kenapa si cewek nggak dapat nilai di mata kuliah atau mata pelajarannya? Jawabannya mana, guys? Apakah yang A, dia belum bayar ujiannya? Enggak ya. Kalau yang B, she didn't register for the class, dia tidak mendaftar di kelasnya? Enggak mungkin. Ya karena dia udah bayar kok. Kalau yang C, she didn't attend the class, dia tidak hadir, tapi katanya dia tadi hadir kok. I certainly did. Saya hadir kok dan saya bayar juga. Berarti jawabannya adalah yang D. She didn't have her name on the roster. Dia tuh namanya nggak ada di roster. Roster itu daftar ya, guys ya, daftar yang ikut ujian gitu, guys. Nomor 6-nya sekarang. Nomor 6-nya, what size do you need? Si cowoknya ya, what size do you need? Kamu butuh ukuran berapa? Oh, ini berarti kayak pegawai toko toko baju ya. Si ceweknya jawab, si cowok tadi bilang gini, kamu butuh ukuran berapa? Si ceweknya jawab, I'm not too sure, saya nggak terlalu yakin. I wear a 5.5 or a 6 in Europe. Saya itu pakai, kalau di ukuran Eropa, saya itu pakai 5,5 sampai 6. Kalau an a 7 in Canada, dan kalau ukuran Kanada saya pakai yang 7. Ukuran 7. But I think I need a 7.5 here, dan saya butuh 7,5 di sini. Oke, pertanyaannya, what size will the man probably bring? Ukuran apa yang kira-kira akan dibawa sama si cowok, si cewek ya, yang mana nih? Jawabannya adalah yang D, guys. Dia akan membawa yang 7,5. Oke, kalau yang A itu kan probably bring her a size 5.5. Kalau di Eropa itu mah ya, A sama B itu kalau dia di Eropa, ukuran Eropa maksudnya. Kalau yang C itu ukuran Kanada. Tapi kayaknya di sini saya butuh yang 7,5 deh. Nah itu ya udah, D itu butuh 7,5 gitu, guys ya. Jadi percakapan sepanjang itu cuma untuk mengecoh kalian, merusak fokus kalian ya. Kalian harus fokus sama pertanyaannya. Jadi sebelum ini, guys, sebelum audionya bunyi, harus kalian baca dulu pertanyaannya, harus pahami dulu pertanyaannya ya. Ya, apa yang ditanyakan saja. Ya, dia butuh ukuran berapa? Dia 7,5 kalau di sini gitu ya. Gitu, guys. Nomor 7-nya sekarang ya.
Si ceweknya bilang gini, I've been having the worst headaches. Saya itu mengalami sakit kepala yang buruk. I know some of it is stress. Saya tahu bahwa ini beberapanya karena stres ya. But I'm worried that I might have something more serious. Tapi saya khawatir ini akan menjadi lebih serius ya, like high blood pressure, seperti tekanan darah tinggi. Si cowoknya jawab, well, we'll check that out. Kita akan memeriksanya, of course, tentu saja. But first, tapi pertama-tama, tell me the last time you had your glasses changed. Pertama-tama kasih tahu ke aku dong, kapan terakhir kali kamu ganti kacamata? It really sounds more like eye strain. Itu sepertinya terdengar seperti ini ya, ketegangan mata aja. Kamu itu, oh ini si cowok dokter berarti ya. Kayaknya kamu tegang mata aja. Kamu kapan sih terakhir kali ganti kacamata kayak gitu ya? Pertanyaannya, what does the man suspect? Apa yang disuspect itu ini guys, curigai. Apa yang dicurigai sama si cowok, si dokter ini? Ya, jawabannya adalah yang A guys. Ya, curiganya dia si cewek ini cuman butuh kacamata baru aja, nggak usah pemeriksaan segala macam. Kacamatamu itu perlu diganti gitu loh. Kamu itu karena kacamatanya udah lama, kamu tuh tegang matanya, makanya kamu mengalami sakit kepala gitu, bukan karena macam-macam gitu ya. Kalau yang B itu apa sir? The woman has high blood pressure. Si cewek punya tekanan darah tinggi. Belum tentu ya, belum diperiksa juga kok. C, the woman has serious headaches. Si cewek punya sakit kepala yang serius. Iya, itu fakta, bukan kecurigaan ya. Bukan kecurigaan. Ini kan pertanyaannya adalah kecurigaan si dokternya, kecurigaan si cowoknya. Kalau yang C itu fakta biasa. Kalau yang D, the woman is suffering from stress. Si cewek menderita stres, ya itu fakta juga. Tapi yang dicurigai si cowok adalah perlu ganti kacamata nih, berarti yang A gitu guys. Kalau yang nomor 8, tadi si cowok bilang gini, have you started writing your paper for history? Kamu udah mulai menulis tugas paper itu kertas atau tugas gitu ya, tugas sejarahmu? Si ceweknya jawab, not yet, belum. I'm still writing up my laboratory assignments for chemistry and chemistry. Saya itu masih menulis ini ya, tugas laboratorium untuk kimia. And studying for my midterms in English and French, dan lagi belajar midterms. Midterms itu UTS ya guys, ujian tengah semester di bidang bahasa Inggris dan Prancis. Oke, pertanyaannya adalah for which class must the woman begin to prepare? Kelas yang mana si cewek harus segera bersiap-siap gitu? Yang mana? Yang A, dia harus mulai writing a paper for her history class. Dia harus mulai untuk menulis tugas untuk kelas sejarah. Kalau yang B, ntar dulu ya. Yang B, she must start writing up her laboratory assignment for her chemistry class. Dia harus start menulis tugas laboratorium kimia. Enggak lah, dia bukan mulai lagi. Ini udah berjalan ini yang kimia tadi. Kalau yang C, she must begin studying for her English examination. Enggak ya, dia sedang melakukannya ya. Terus yang D, she must begin studying for her French examination. Sedang dilakukan. Yang ditanyakan adalah yang harus segera dimulai, guys. Bukan yang sudah dimulai ya. Yang harus segera dimulai. Ini maksudnya yang belum, tapi harus segera dimulai ya. Berarti adalah yang A, sejarah. Karena si cowoknya tadi kan ngomong gini, nanya gini, kamu udah mulai belum? Ini sejarahmu. Tugas sejarahmu udah apa belum? Udah dimulai belum? Gitu ya. Si ceweknya jawab, belum. Saya itu masih ngurusin laboratorium kimia sama belajar UTS Inggris sama Prancis. Berarti yang harus dia mulai adalah yang A guys ya, history. Gitu guys. Nomor 9-nya adalah si cewek bilang gini, are you glad that you came to Washington? Kamu senang gak kamu datang ke Washington? Si cowoknya jawab, yes indeed. Ya benar atau memang gitu ya. I'd considered going to New York or Boston. Saya itu mempertimbangkan kemarin maksudnya ya, sebelumnya itu saya mempertimbangkan untuk ke New York atau ke Boston gitu ya. But I've never regretted my decision. Tapi saya tidak menyesal keputusan saya untuk ke Washington ini begitu ya. Pertanyaannya, where does the man live? Di mana si cowok ini tinggal? Ya jelas di Washington lah ya. Gitu guys, Washington ya, berarti yang D ya. Yang 10-nya sekarang something is si cowok ini ya. Something is wrong with second gear. Ada yang salah dengan gear 2 ya. Gigi 2 maksudnya. Gigi ya, kalian yang punya mobil, punya motor pasti ngerti ya.
Ada yang salah dengan gigi 2. It seems to run fine in reverse. Kayaknya ini bagus reverse, untuk reverse maksudnya untuk mundur bagus, and drive untuk maju, untuk melaju juga bagus. But when I shift into second, the motor stalls out. Tapi kalau pas saya arahkan giginya itu ke gigi 2, tiba-tiba ininya mati, motornya atau mobilnya mati gitu loh. Kalau mulainya dari gigi 2 terus di starter bisa gitu, maksudnya gitu guys, bisa mundur atau bisa maju. Karena ini bisa mundur berarti ini mobil ya, bukan motor ya. Kalau pas dari gigi 2 bisa maju mundur bisa, tapi kalau pas mau masukin ke gigi 2 itu tiba-tiba mobilnya mati gitu ya. Terus si ceweknya jawab, I hope that it won't be too difficult to fix. Saya harap itu tidak terlalu sulit untuk dibenerin. Pertanyaannya, which gear needs to be fixed? Gear yang mana yang perlu dibenerin? Ya jelas gear 2 ya, second gear ya guys ya. Yang B, gampang ya. Alright. Gitu guys. Oke, ada pertanyaan silahkan nanya di kolom komentar kalau ada pertanyaan ya guys ya. Habis ini kita lanjut lagi ke exercise 4 tentang dialogues reversal. Oke, and then don't forget to share all of your friends. Share this channel to all of your friends that learns English ya guys ya. Ke semua temannya yang lagi belajar bahasa Inggris, tolong di share ini yang belajar channel ini ya guys ya. Terima kasih, thank you very much. Lanjut ke exercise 4.